Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Kita bertemu kembali dalam Renungan 79 yang kita akan renungkan, ya taruh dalam hati kita dan bahkan kita lakukan supaya kita bisa terus bangkit, bergerak dan berdampak. Hari ini kita akan belajar bersama dari Injil Lukas pasal 19 dalam satu perumpamaan tentang uang mina, dan kita akan belajar dengan satu tema produktif. Produktif itu artinya sesuatu yang mampu menghasilkan dalam jumlah yang besar, atau mungkin kita bahkan dapat mengatakannya memberi manfaat yang banyak dan menguntungkan. Nah, apa yang kita bisa belajar dari catatan firman Allah? Kita melihat dalam Injil Lukas 19, kita mulai ayat 12 dan 13. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ada satu perumpamaan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya pada satu waktu untuk menjelaskan tentang bagaimana apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Digambarkan ada seorang bangsawan yang pergi ke negeri yang jauh, dia memanggil hambanya dan memberi 10 mina kepada 10 orang. Berarti satu orang mendapatkan satu. Setiap orang mendapatkan porsi yang sama, yaitu 1 mina. Dari hal ini kita bisa belajar ya, apa yang Yesus berikan kepada setiap kita itu juga sama. Tuhan memberi kepada setiap orang porsi-porsi sesuai kasih karunia-Nya kepada kita. Semua orang yang percaya menerima Kristus, menerima porsi yang sama, menerima kasih karunia yang sama. Oleh kasih karunia dari Yesus Kristuslah, oleh iman kita dapat menerima keselamatan. Dan kita dapat belajar bersyukur karena Tuhan itu memberikan tanpa pilih kasih. Ya, Dia memberikan kepada setiap orang sama, yaitu kasih karunia-Nya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari hal ini kita dapat memperoleh satu pengertian. Selain bahwa sebagai pemilik dari segala sesuatu, Tuhan memberikan kepada kita kasih yang sama, kasih karunia yang sama. Ya, firman Allah juga mengajarkan kepada kita itu pemberian Allah. Kita bisa hidup hari ini, kita bisa berkarya, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita karena pemberian Allah. Itu sebabnya Efesus berkata, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau hari ini kita bisa berbisnis, kita bisa bekerja, kita bisa studi, kita mungkin bisa pandai, kita ahli dalam mengerjakan sesuatu karena kasih karunia Allah. Kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa melayani karena kasih karunia Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri ya karena apa yang dapat dikerjakannya. Kemudian dalam lanjutan dari Lukas pasal 19, kita melihat bahwa ayat ini kemudian dilanjutkan bahwa ada satu pesan yang diberikan kepada setiap hamba yang menerima uang mina itu. Tadi kita baca di ayat 13, perintahnya begini, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa bangsawan itu pergi dan meminta setiap hambanya untuk berdagang. Jadi apa yang kita dapat belajar dengan kata berdagang? Ya bukan berarti kemudian kita dalam konteks disuruh berusaha, berjualan gitu ya. Orang yang diberi mina itu gambaran tadi anugerah keselamatan, kasih karunia Tuhan. Firman Allah ingin kita yang terima keselamatan di dalam Tuhan, yang menerima kasih karunia keselamatan di dalam Tuhan oleh iman kepadanya, itu terlibat dalam semua hal yang Tuhan lakukan juga di dalam dunia ini. Jadi Tuhan ingin kita jadi orang-orang yang produktif, yang menghasilkan, yang memberi manfaat. Dalam tema kita tahun ini menjadi orang-orang yang berdampak.
Tuhan ingin kita menerima anugerah keselamatan, lalu membagikannya itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Berdagang, mengembangkan mina, itu artinya kalau kita mau hidup untuk Tuhan, menghargai anugerah yang Tuhan berikan, kita harus hidup untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan hidup untuk keinginan diri kita sendiri, tetapi kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan sehingga hidup kita dapat menjadi hidup yang produktif, menghasilkan, menguntungkan, memberi manfaat. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata begini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Korintus 6 ayat 1 berkata begini, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Filipi 1 ayat 27 berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi kita semua yang percaya kepada Kristus, terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang kita terus merenungkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, kita yang sudah dipulihkan, apa ya yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang yang sudah dimenangkan, sebagai orang yang kita berkata saya orang yang percaya, saya pengikut Kristus, apa yang kita bisa lakukan dengan kehidupan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai orang yang bekerja, sebagai orang yang punya usaha sendiri, sebagai orang-orang yang sedang melakukan pendidikan. Kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jadikan hidup kita menjadi hidup yang produktif. Sehingga waktu kita belajar dengan semaksimalnya. Waktu kita jadi orang tua, kita lakukan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya. Waktu kita jadi suami atau istri, kita melakukan peran kita dengan sebaik-baiknya. Waktu kita buka usaha dengan jujur, kita bekerja dengan disiplin, kita kerja keras dengan baik, sehingga apapun yang dipercayakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita melakukannya dengan produktif, hidup yang berdampak. Nah, mari kita kembali kepada perumpamaan tadi. Perumpamaan tadi kemudian diteruskan dengan catatan bahwa dari 10 hamba hanya 3 yang dituliskan di dalam perumpamaan ini. Hamba yang pertama produktif menjadikan 1 menjadi 10. Hamba yang kedua diberi uang mina, produktif menjadikan 1 dari 1 menjadi 5. Sedangkan hamba yang ketiga menunjukkan bahwa dia tidak produktif. Mengapa? Karena dia menyimpan uang mina itu di dalam sapu tangan dan kemudian tidak menjadi apa-apa. Nah, sapu tangan itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata kain kafan. Kain kafan itu gambaran kain yang seringkali digunakan untuk membungkus orang yang mati. Ya, jadi ini adalah satu gambaran ya, bagaimana hamba yang menerima 1 menutupnya dengan kain kafan. Ini sebuah gambaran yang penting untuk kita lihat. Ya, ada bagian-bagian di mana ketika kita terima anugerah keselamatan, kita jadi orang yang percaya kepada Tuhan, tapi cara hidup kita tidak sesuai firman Tuhan. Cara kita bekerja, cara kita berusaha, cara kita berumah tangga, cara kita melakukan hidup kita tidak sesuai firman Tuhan. Itu seperti orang yang tidak produktif. Karena kita tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan, itu seperti orang yang kemudian dibungkus dengan kain kafan, ada di dalam kematian secara rohani. Artinya kita mengaku orang Kristen, tapi cara hidup kita tidak berubah. Cara kita melakukan apapun dalam hidup kita tidak mengalami perubahan, tidak menunjukkan karakter Kristus yang kita sembah. Nah, karena itu mari kita belajar bersama-sama. Perumpamaan ini sangat jelas ya, menolong kepada kita untuk jadi orang-orang yang produktif di dalam Tuhan. Filipi 2 ayat 12-13 berkata begini, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut
kerelaannya. Kenapa kita harus menghasilkan? Kenapa kita harus produktif? Kenapa kita harus melakukan banyak hal sesuai dengan kehendak Tuhan dengan takut dan gentar? Takut dan gentar itu artinya penuh dengan hormat. Kenapa? Karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita dapat jadi orang yang percaya. Itu adalah harga yang mahal. Dia membayar dengan dirinya, dengan darahnya di atas kayu salib. Mengerjakan keselamatan ya, yang dimaksudkan firman Allah berkata bahwa dia memberikan Roh Kudus-Nya, memberikan kemampuan supaya kita bisa produktif membagikan keselamatan. Kita bisa membagikan keselamatan dengan perkataan kita, menceritakan karya Yesus, menceritakan pengampunan Tuhan, menceritakan bagaimana Tuhan memulihkan kita. Tapi kita juga bisa produktif dengan cara kita hidup. Waktu kita hidup, ya, bekerja dengan jujur, kita hidup penuh dengan kasih, kita hidup bekerja dengan penuh kedisiplinan, hidup kita akan menjadi berkat. Orang-orang di sekitar kita akan mengalami dampak dari apa yang kita kerjakan. Mereka akan terberkati, ya, sehingga dampak kita akan semakin luas. Ada banyak orang yang kemudian merasakan kasih kita. Seumpama kita misalnya memberikan sesuatu dengan kemurahan hati sebagai satu cara yang kita belajar dari Tuhan yang murah hati. Kita membagikan kemurahan hati mungkin dengan apa yang kita miliki, kita bagikan kepada orang di sekitar kita. Jadi yang menerima berkat bukan hanya kita, tapi mungkin tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal, waktu kita menyapa mereka, orang-orang yang ketemu kita suka dan merasakan damai sejahtera. Ada dampak yang semakin luas. Dan itu yang Tuhan inginkan bagi kita, umat-umatnya, seperti yang kita belajar dari perumpamaan ini. Ya, mari kita terus mengerjakan keselamatan kita dengan baik. Dan terakhir, firman Allah menceritakan bahwa orang yang memproduksinya dengan baik, hidupnya produktif, lalu menghasilkan sesuatu yang lebih, dia menerima upah. Ayat 15 sampai ayat 19 saya bacakan dalam Lukas 19 tadi. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan sebagai raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina." Katanya kepada orang itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Dalam perumpamaan ini kita belajar bahwa mereka menerima upah kota, ya, yang dikuasai 10 dan menguasai 5 kota. Nah, upah yang dimaksud dalam perumpamaan ini bukan berarti kita kemudian berkuasa atas sesuatu kota, begitu, bukan seperti itu, ya. Upah yang dimaksud ya adalah yang pertama, raja itu kembali. Itu upah surgawi, artinya bahwa kita mendapatkan Kristus itu terus ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, upah yang dimaksudkan di sini adalah jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan, jiwa-jiwa yang mau datang kepada Tuhan. Ya, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ketika melalui hidup kita banyak orang yang juga percaya kepada Tuhan. Melalui tindak tanduk kita produktif membawa banyak orang percaya kepada Tuhan. Melalui cara hidup kita, cara kita bicara, cara kita bekerja, cara kita melakukan sesuatu, melalui keluarga kita. Lalu banyak orang yang kemudian jadi percaya sama Tuhan, jadi tahu, jadi mengenal Tuhan. Mungkin ada teman kita yang susah, lalu kita menghibur, kita mendoakan. Dia tidak percaya Tuhan, tapi karena kita mendoakannya, karena kita menasihatinya, dia kembali kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Itulah upah yang Tuhan berikan kepada kita, jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita produktif dengan hidup kita, lalu berkembang terus, ya, kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita hidup sesuai kehendak Tuhan, lalu kita terus memberitakan, ya, kebenaran Tuhan kepada orang-orang sekitar kita, maka hidup kita akan mulai berdampak. Kita mungkin punya orang-orang yang jadi anak rohani kita akan punya anak rohani lagi, akan terus berkembang, Artinya
waktu kita produktif sebagai orang percaya, melakukan hidup kita dengan sebaiknya, hidup kita dampaknya akan semakin luas. 10 kota, 5 kota itu berbicara tentang orang-orang di dalamnya yang akan semakin banyak, dampak yang semakin luas. Itu sebabnya kenapa kita perlu bangkit, bergerak, dan berdampak. Kalau hidup kita mengerjakan hal-hal yang baik, mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita produktif, hidup kita akan bermanfaat, akan berdampak luas, dan memberi keuntungan bagi kerajaan Allah. Itu sebabnya kita akan menjadi orang-orang yang dipandang Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia. Kiranya itu didapati pada kita, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Teruslah produktif sebagai anak Tuhan, dimanapun kita lakukan apapun juga cara hidup kita, cara hidup yang baik, sehingga membawa banyak orang percaya kepada Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang mengalami pertolongan Tuhan, yang mempunyai kesaksian atau ingin didoakan, mari hubungi 081327420088 supaya kita dapat saling mendoakan, atau bahkan Bapak Ibu dapat membagikan kesaksian yang dapat menjadi berkat dan memberi dampak bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Kami beroleh anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Dan kami berdoa kiranya anugerah keselamatan itu membuat kami bertumbuh jadi pribadi yang baik. Membuat kami bertumbuh jadi pribadi yang benar. Sehingga cara hidup kami benar, cara hidup kami baik. Hidup kami pun dapat berdampak, berlipat ganda, produktif, sehingga orang-orang dapat mengenal Tuhan melalui hidup kami. Ketika mereka bertemu dengan kami, mereka dapat disentuh oleh kasih Tuhan, sehingga ada lebih banyak orang yang percaya kepada Tuhan, dan Engkau mendapati kami jadi hamba-hamba-Mu yang dapat dipercaya, yang mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan benar, dan Engkau dapat bersukacita atas hidup kami. Berkatilah kami, keluarga GBDI El Shaddai Magelang, untuk kami jadi orang-orang yang produktif di dalam Tuhan. Hidup kami berdampak bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolonglah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu ya Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.